dengan pernah ngajari ngaji, ngajari Iqra dulu ya, sampai ngajari di masjid ibu-ibu pengajian. Ini yang jenengan nanti akan unduh juga. Bacaan Quran si A, terus lalu dia ngaji lagi kepada terus begitu jenengan mendapatkan jariah. Lalu masjid yang ia bangun, ya, janji Allah bahwa siapa yang membangun masjid maka ia akan dibangunkan istana di surga. Jadi bahkan di sebuah hadis tinggal barang siapa yang membangun masjid hanya sebesar susuh manuk tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah iman-iman, kalau memang ada segerakan untuk pembangunan masjid. Karena mungkin di dunia rumah kita mungkin tidak bagus, tapi di akhirat nanti kita mempunyai istana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aranal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Bapak Ibu Hajah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa menghadiri silaturahmi IKB 15 Bantul secara rutin. Alhamdulillah pada hari ini kebetulan yang menjadi sahibul bait Ibu Hajah Sri Mahat Naji. Barakallah. Mudah-mudahan tempat yang bagus, Masya Allah, saya melihat pertama kali, bagus sekali tempatnya ini. Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu aja yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan khususnya pada diri saya pribadi dan para jamaah semuanya, kalau kita tidak salah keliru bahwa kita ini berangkat haji itu tahun 2016. Tanggal 17 Ibu? Masya Allah. Berarti sudah berapa tahun Bu? Pinten? 7 tahun. Artinya tidak terasa bahwa waktu semakin lama semakin kita merasa lebih tua gitu. Berarti jatah daripada hidup kita di dunia semakin lama semakin sedikit. Tentunya ini perlu persiapan. Jadi kalau kata Ustadz
Abdul Tausikal itu, bahwa amalan apa yang kau siapkan untuk mempersiapkan pada hari di mana kita sudah tidak lagi di dunia lagi. Ada beberapa amalan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah sebelum saya sampaikan, di sini ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah. Kisah ini dari Bashar bin Al-Haris rahimahumullah pernah berkata, marartu birajulun minal ngubadi bil Basrah wa huwa yabki. Faqultu ma yubkika? Faqala abki ala ma farrattu min umri wa ala yaumi madha min ajli lam yatabayyan fihi amali. Jadi ini ceritanya Bashar bin Al-Haris. Kata dia, aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah dan ia sedang menangis. Ya. Ahli ibadah itu menangis. Lalu bertanya, Basri bertanya, apa yang menyebabkan Anda itu menangis, wahai Syekh? Lalu orang yang ahli ibadah ini menjawab, aku menangis karena umur yang semakin lama semakin berkurang ya, atas hari yang telah kita lewati ya, dari 2016 sampai sekarang 2023 tidak terasa. Berarti ajalku semakin dekat, kata orang ahli ibadah tadi. Tapi belum jelas amalku, katanya. Sampai sekarang, sampai detik ini belum jelas apa yang akan aku sebagai andalan amal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata ahli ibadah. Oleh sebab itu, dengan pengantar ini tentunya kita harus punya amalan agar manakala kita sudah tidak hidup di dunia, tapi kita bisa merasakan daripada efek-efek amalan yang kita telah kerjakan di dunia. Yang pertama adalah amalan-amalan yang bisa menjadi bekas yang ditinggalkan. Yang pertama adalah kesolehan. Ini. Manfaat kesolehan ini adalah akan mendapatkan doa baik dari orang yang soleh lainnya maupun para malaikat. Ini dalilnya adalah di dalam surah Al-Ghafir, Al-Mu'min ayat 7 sampai 9. Lalu di dalam dalil yang lain ada sebuah hadis tentang tasyahud, di mana ketika tasyahud kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selamat ya untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Dan ini dibaca oleh setiap orang yang melakukan sholat. Itu. Berarti kalau orang yang soleh, tentunya dia akan didoakan oleh semua di dunia ini orang yang menjalankan sholat. Itulah hebatnya menjadi orang yang soleh. Ini disebutkan di dalam bacaan tentang tasyahud ini, fa innakum idza qultumuha asobat kulla abdillahi sholihin fis sama wal ard. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba Allah yang ada di langit dan di bumi. Jadi otomatis jadi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, bagi orang-orang soleh semuanya ini itu akan mendapatkan doa seperti itu tadi. Monggo Mbah Ali, wah ini Masya Allah masih sehat.
Sehat, Mbah? Monggo. Monggo. Kita lanjutkan. At-Tirmidzi Al-Hakim berkata, man arada ayyahda bihadha salam alladhi yusallimul halqi fis salati falyakun abdan salihan wa illa hurima hadha fadl azim. Siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang soleh. Jika tidak, karena besar sekali yaitu berupa doa selamat, maka tidak akan mungkin orang yang tidak sholat ini akan mendapatkan doa daripada orang-orang yang sholat. Jadi syaratnya adalah menjadi hamba Allah yang soleh. Lah sinten niku? Yaitu orang yang mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Inilah orang yang soleh. Yang kedua, kesalehan ini sebagai orang tua yang akan mempengaruhi pada keturunan. Ini secara otomatis. Kalau kita ingin punya anak soleh, ya kita harus soleh dulu. Jadi kalau bola-boli perintah, Dok, mbok ning masjid, ning bapaknya atau ning masjid. Nah ini. Ning wonten niku, tenggene kula wonten. Anake do rame teng masjid iki kok. Bapak endi iki ya, tak omongi ora ono bapak. Gitu. Jadi ini loh kadang-kadang tidak dipentingkan. Perintah ning ngon ngaji tapi dia ora tahu ngaji ini. Jadi kesalehan sebagai orang tua, ya orang tua ini juga harus menjadi orang yang soleh. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, disebutkan dalam surat ayat yang ke-82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan. Adapun di dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ini adalah menjadi dalil bahwa laki-laki yang soleh akan membuat keturunannya terjaga, termasuk mendapatkan berkah dari ibadah yang ia lakukan bagi keturunannya dan di dunia dan di akhirat. Jadi ini intinya bahwa kalau kita kepingin mempunyai anak soleh, ya kita harus menjadi orang tua yang soleh. Itu seperti itu. Jadi ya namanya pohon kan istilahnya apa nggih nek cara Jawa ini berbeda. Akan berbuah juga tidak jauh daripada pohonnya. Artinya sama ya, mestinya pelem ya buahnya pelem. Ono pelem buahnya jambu kan gitu. Aneh nih kemungkinan kita. Jadi kok ono wit pelem buahnya kok jambu ini perlu dipertanyakan. Jadi kalau kita pengen anak keturunan kita soleh, ya kita sendiri orang tua ini harus soleh. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang amalan-amalan agar kita untuk sanggup kita nanti, manakala kita sudah tiada tapi masih mengalirkan pahala-pahala. Yang ketiga adalah menjadi pelopor kebaikan, sunnah hasanah. Jadi ada sebuah hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an. Hadis ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Di dulu di pengajian di rumah makan pojok sana itu. Saya masih ingat itu. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan kebaikan lalu dia amalkan oleh orang yang sesudahnya,
maka akan dicatat baginya ganjaran yang semisal. Ganjaran yang semisal, ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Artinya, manakala kita ngandani, kalau buono pengajian, mungkin dalu. Ya. Kita akan mendapatkan pahala manakala orang yang dikandani oleh kita itu melakukan atau tindak tentang pengajian, maka kita akan mendapatkan pahala. Atau kita pernah mengajarkan suatu ilmu. Suatu ilmu. Ini tidak hanya khusus ilmu agama, masak sing enak nih nggih. Katakanlah ini lebih resepnya membuat pecak lele misalnya. Seperti ini, yang enak seperti ini. Kita sudah meninggal. Oh, si A ini melakukan masak pecel lele diajari kali Bu Sinten misalnya. Nah, ini sudah yang sudah meninggal ini dapat mendapatkan itu ilmu yang bermanfaat. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya banyak celah-celah yang bisa kita lakukan sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin seorang ibu ngandani nek carane ndidik anak sing apik ya seperti ini. Mungkin carane ngandani putune ngaten iki kan bisa jadi seperti itu. Punya pengalaman. Karena saya belum punya putu nggih. Manut mawon, mudah-mudahan cepatnya. Nggih. Ya, amin. Lajeng yang amalan yang keempat adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Ini sudah sering sekali disampaikan oleh para ustadz. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathati min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bi wa waladin saleh yad'u lahu. Jika seorang meninggal dunia maka terputuslah semua kecuali ada 3 perkara, yaitu adalah sedekah jariah, termasuk memberikan makan, traktir makan itu termasuk jariah. Manakala dia menjadi kuat lalu terus dia melakukan ibadah, kita juga akan mendapatkan pahala dari yang dia lakukan. Jadi jangan dikira bahwa memberikan snack dan sebagainya itu bukan jariah. Ini juga termasuk pahala jariah, membuat kita kuat. Lalu wakaf, gitu, wakaf juga termasuk pahala jariah. Maka jadi kita kalau mau beramal itu jangan mengharapkan, boleh mengharapkan diijoli kali Gusti Allah di dunia. Tapi harapkanlah bahwa ini adalah tabunganku di akhirat. Jadi motivasinya ini adalah akhirat, jangan dunia. Kalau dunia, kadang-kadang kita akan mengalami gelo. Gelo, misalnya harapan kita kok setelah infak banyak, terus nanti akan rezeki kita akan lancar, kok tidak dilancarkan sama Allah, akan gelo. Tapi yang jelas bahwa ini adalah tabungan akhirat saya. Jadi makanya tidak akan hilang gitu. Jadi tidak akan hilang. Cuma belum saatnya kita ngunduh. Karena kita masih di dunia. Tapi juga ada yang langsung diberikan oleh Allah di dunia. Diberikan kelancaran, kesehatan gitu. Kita sering sedekah sehat. Ya Mbak Ali, Masya Allah. Usianya sudah di atas 78, Masya Allah. Ahli sedekah. Disehatkan sama Allah, diringankan langkahnya untuk tidak ke sini. Itu juga termasuk. Lalu yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaatnya, bermanfaat. Tadi ya seperti tadi. Lalu dan doa anak yang soleh. Ini kadang-kadang penting. Jadi mulai sekarang bahwa mendidik anak itu sangat penting. Manakala kita didik anak kita tidak tahu agama, dia cuma ahli ilmu dunia. Kadang-kadang awak dhewe nelongso nek digentak anak ini betul. Disauri rada seru mawon rada nelongso. Semakin tua itu semakin ringkih dan semakin sensitif. Diomong diperintah
aku nubaske napa pun ora gelem sawise rada seru mawon pun jenengan gelo. Mbok nggih tak pondoke. Ya, ini. Jadi ternyata memang yang namanya pendidikan agama itu sangat penting. Karena justru itu yang akan menjadi simpanan kita. Dia bisa mendoakan. Banyak orang yang kaya raya, anaknya tidak bisa mendoakan orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, dia mengundang orang-orang untuk mendoakan orang tuanya. Dia sendiri nggak bisa berdoa. Ini banyak seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini. Oleh karena itu, ya marilah kita sama-sama saling mengingatkan untuk putu terutama, karena kita sudah semakin tua, nggak boten kemungkinan punya anak kecil lagi kan, putu artinya cucu kita untuk kita arahkan untuk selalu belajar agama. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah berbagai amalan yang kemanfaatannya luas untuk umat. Ya. Nah, di sini disebutkan ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah yang pertama, ilmu yang akan ia ajarkan dan sebarkan. Yang kedua adalah anak yang soleh yang ia tinggalkan. Yang ketiga adalah mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Jenengan pernah ngajari Iqra dulu ya, sampai ngajari di masjid ibu-ibu pengajian. Ini yang jenengan nanti akan unduh juga. Bacaan Quran si A, terus lalu dia ngajar lagi kepada terus begitu jenengan mendapatkan jariah. Lalu masjid yang ia bangun, ya, janji Allah bahwa siapa yang membangun masjid maka ia akan dibangunkan istana di surga. Jadi bahkan di sebuah hadis tinggal barang siapa yang membangun masjid hanya sebesar susuh manuk, tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah iman-iman, kalau memang ada segerakan untuk pembangunan masjid. Karena mungkin di dunia rumah kita mungkin tidak bagus, tapi di akhirat nanti kita mempunyai istana. Jadi inilah harapan kita itu. Lalu yang selanjutnya adalah rumah Ibnu Sabil, musafir yang terputus perjalanannya. Kalau misalnya mungkin ada seorang Ibnu Sabil kehabisan sangu gitu, ya kita bantu sebisa mungkin ya. Kita ini juga menunjukkan amal jariah yang nanti kita akan petik setelah kita tiada. Sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika masih sehat. Jadi inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi jadikanlah umur kita saat ini untuk meninggalkan bekas yang baik untuk hari yang akan datang. Ada sebuah hadis juga dari Abdullah bin Busal. Ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik, kata Rasulullah, adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Insyaallah Mbah Ali sudah 78. Ya, panjang umurnya dan mudah-mudahan amalnya juga baik. Ini menjadi contoh, nggih. Kita kan yang masih muda dibanding Mbak Ali, mudah-mudahan umur kita juga sama dengan Mbak Ali gitu. Jadinya mudah-mudahan ini. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.